Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Romo Kristoforus Sutrasno Purwanto PR, Vikaris Paroki Santa Maria Fatimah Magelang, dalam program Berkah Dalam pagi ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, untuk merenungkan sabda Tuhan yang menghendaki agar para murid tidak takut. Pembacaan dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun takut kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baru saja kita dengarkan tadi dalam kutipan Injil dari Santo Markus. Para murid menjadi sangat takut ketika perahu yang mereka tumpangi hampir tenggelam. Lalu kemudian berteriak-teriak memohon kepada Tuhan agar Tuhan menyelamatkan mereka. Dan mereka protes kepada Tuhan, mengapa tidak peduli terhadap nasib mereka yang sedang mengalami kesulitan dan penderitaan, seolah-olah hampir tenggelam perahu mereka. Sri Paus Fransiskus dalam berkat untuk kota dan dunia juga mengajak kita merenungkan perikop ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyikapi situasi yang terjadi pada akhir-akhir ini sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Kalau kita melihat siaran televisi di semua stasiun televisi, atau kita membaca berita di koran-koran, atau kita membuka media sosial, semua berbicara mengenai wabah COVID-19 yang sekarang ini sedang kita hadapi bersama. Entah itu informasi yang benar maupun informasi hoax, itu masuk di dalam pikiran kita dan kemudian menghantui kita, membuat kita menjadi takut. Kata-kata virus corona, kata-kata terjangkit, kemudian gejala-gejala yang dialami kalau orang terjangkit virus, kemudian lockdown, bahkan kemudian di rumah saja,
sakit, jumlah kematian, jumlah sembuh, jumlah yang terpapar itu begitu berseliweran dalam pikiran kita, dan kita menjadi takut karenanya dengan banyak berita-berita seputar itu, sehingga kita menjadi stres, bingung, tidak tahu bagaimana apa yang harus kita lakukan. Seringkali kita mengizinkan informasi itu masuk dalam pikiran kita dan kemudian menetap dalam alam bawah sadar kita, lalu kemudian kita menjadi takut, gelisah. Itu yang disebut dengan sugesti. Sugesti itu adalah serangkaian kalimat atau kata atau pemahaman yang masuk ke alam bawah sadar kita dan kemudian menghantui hidup kita. Itu sugesti. Semakin kita sering membaca berita mengenai virus corona, semakin kita sering memikirkan apa yang perkembangan yang terjadi, itu realitas ketakutan itu menjadi semakin tertanam dalam alam bawah sadar kita, sehingga meskipun kita tidak terjangkit, tapi kita sudah mengalami penderitaan meskipun belum tertular oleh virus. Lalu bagaimana kita menjaga kesehatan pikiran kita, karena kesehatan fisik itu juga dipengaruhi oleh kesehatan pikiran dan kesehatan perasaan kita. Maka beberapa hal saya mengusulkan hal ini. Yang pertama, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengakhiri menyimak berita mengenai bertambahnya korban penderita yang terpapar virus, bertambahnya jumlah kematian, berita-berita yang negatif, berita-berita yang membuat kita cemas, itu disudahi, diakhiri, supaya informasi yang negatif itu tidak masuk ke dalam alam bawah sadar kita dan menguasai kita. Saya juga mengusulkan untuk tidak menge-share berita-berita yang mencekam, yang menakutkan kepada siapapun juga. Tetapi kita membaca artikel-artikel berita-berita yang positif, yang membahagiakan, keyakinan bahwa pasti akan segera berakhir, keyakinan bahwa akan segera sembuh, banyak yang sembuh dari virus ini menjadi yang harus mendominasi pikiran kita, yang akan membawa kita kepada pengharapan. Maka saya mengajak Bapak Ibu untuk meyakinkan, mensugesti diri sendiri dengan kalimat-kalimat positif, dengan keyakinan-keyakinan positif, supaya informasi positif itu yang masuk di dalam diri kita. Misalnya, kita harus meyakini saya sehat, saya aman, saya pasti dilindungi oleh Tuhan karena saya sudah berada di rumah, saya sudah menjaga jarak, saya sudah membatasi kontak, saya sudah rajin untuk menjaga kebersihan dengan mencuci tangan atau mengganti baju sesudah saya bepergian, dengan menjalankan ketentuan-ketentuan, prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan, SOP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah agar kita tidak tertular, maka pasti saya sehat. Itu yang harus dimasukkan dalam
pikiran kita. Dan keberadaan kita di rumah itu memberi efek positif. Kita mengalami kebahagiaan berkumpul dengan keluarga yang selama ini sulit ketemu, yang selama ini sibuk sendiri-sendiri. Kita semakin sering ketemu, sering berkumpul, kemudian memperbanyak syukur, doa. Kalimat doa dalam doa syukur itu tidak hanya kita haturkan ke hadapan Tuhan, tetapi kita ucapkan untuk diri kita sendiri. Kita syukur karena diberi kesehatan, syukur diberi keluarga yang saling memperhatikan, syukur kita selalu dianugerahi hari baru. Rasa syukur itu yang sungguh bisa menguatkan hidup kita. Maka seperti para murid, kita diajak untuk harus mensyukuri karena Tuhan menyertai. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Meskipun seolah-olah Tuhan membiarkan para murid mengalami situasi yang hampir tenggelam, tapi Tuhan tetap ada. Kita harus percaya, kita harus yakin, karena kepercayaan itulah yang memberikan daya kekuatan kita untuk mampu bertahan menghadapi banyak kesulitan yang kita hadapi akhir-akhir ini. Itu yang bisa kita renungkan dari sabda Tuhan pada hari ini. Maka marilah kita memulai untuk berpikir sehat, berpikir benar, berpikir segar, berpikir positif, agar kesehatan kita, imun kita semakin kuat dan keyakinan kita akan penyertaan Tuhan semakin luar biasa. Terima kasih dan berkah.